Halo semuanya, kami dari kelompok 11. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai laporan Entrepreneur Illustration Design yang membahas tentang bisnis NFT. Anggota kelompok kami ada Pertama saya Benedikto Nathan Pasca. Saya Gabriel Francis Natawijaya. Saya Rahel Rena Gabriela. dan saya Sharon Angela Rosa. Yang pertama ada Value Proposition Canvas yang terbagi dari gains, customer jobs, pains, gain creator, pain reliever, dan product service. Saya akan menjelaskan mengenai gainsnya dulu. Pertama dari gainsnya yaitu mendapatkan sebuah karya NFT yang disukai dengan hak milik sepenuhnya. Lalu juga ada customer jobs yang tentunya membeli karya NFT. Lalu juga ada painsnya. Karya NFT karena berbasis digital tentunya mudah untuk diambil oleh orang lain atau dicuri dengan cara di-screenshot secara ilegal dan tidak memiliki hak penuh. Namun tentu saja jika ada pains kita juga menyediakan pen reliever-nya. Meskipun mudah untuk di-screenshot oleh orang lain, namun karya asli dan kepemilikan khusus asli karya ini tetap dipegang penuh oleh pembeli karya NFT. Lalu juga ada gain creators-nya. Pembeli juga dapat memperoleh karya dan hak milik sepenuhnya secara sah. Lalu juga terdapat produk dan service. Karya NFT yang berupa sebuah karakter laki-laki dan perempuan dengan pakaian tradisional dari daerah Indonesia dan hak milik sepenuhnya diberikan kepada pembeli. Dan bisa di-custom sesuai dengan request dari pembeli. Lalu selanjutnya. Ya ini itunya. Lalu selanjutnya ada masalah dan solusi untuk menyelesaikannya. Kayak NFT yang berbasis digital tentunya mudah untuk dicuri atau diambil karena sifatnya yang tentunya digital, sehingga dapat dengan mudah di-screenshot oleh orang lain. Tapi meski begitu, karena ini adalah berbasis digital, tentunya kami menyediakan juga solusinya. Meskipun mudah dicuri atau diambil oleh orang lain, namun karya asli atau kepemilikannya tetap dimiliki oleh pembeli sepenuhnya. Sehingga meskipun diambil atau dicuri oleh orang lain, itu merupakan sebuah tindakan ilegal dan karya aslinya tetap dipegang penuh oleh si pembeli dan karya yang diambil oleh atau di-screenshot oleh orang lain yang secara tidak sah itu dianggap sebagai ilegal. Lalu juga ada masalah berikutnya yaitu banyaknya pesaing dikarenakan mudahnya suatu karya dikategorikan sebagai karya NFT. Karena tren sekarang ini yang banyak sekali karya-karya digital semuanya bisa diubah atau dikategorikan sebagai karya NFT, tentunya kita harus memiliki sebuah kekhususan atau suatu karya khusus yang bisa menyaingi karya-karya NFT lainnya. Dengan ini makanya kita menambahkan sentuhan khas karya busana daerah Indonesia kepada karya kami untuk meningkatkan nilai jual dan keunikan dari sebuah karya NFT buatan tim kami. Lalu selanjutnya. Ya, seperti ini. Jadi, karya NFT kami memakai flat design dengan paduan busana daerah Indonesia. Lalu selanjutnya. Lalu ada fitur dan fungsi produk jasa. Fitur atau fungsi produk kami seperti pada NFT kebanyakan, seperti pada umumnya, yaitu untuk menandai kepemilikan dari sebuah item secara digital atau karya secara digital. Kita dapat membedakan mana pemilik asli yang menjualnya melalui NFT. Tentunya di era digital seperti sekarang ini, kita bisa mendapatkan gambar, lagu, dan video lain sebagainya dengan mudah. Namun tentunya kepemilikan asli atau khususnya tetap dimiliki oleh pembeli secara penuh, dan orang yang mengambil secara tidak sah atau ilegal tentunya tidak akan mendapatkan value yang sama karena diambil secara ilegal. Lalu selanjutnya. Selanjutnya ada key resource dan bahan baku produk atau jasa. Yang pertama ada NFT, terus yang kedua ada busana daerah Indonesia, yang ketiga ada flat design karakter, yang keempat ada Uncop Pop, yang kelima ada software design. Lalu yang keenam ada idea profile. Idea
profil kami adalah perusahaan kita merupakan pembuat NFT dengan karakter yang disertai dengan busana ciri khas daerah atau tradisional Indonesia. NFT ini sekarang sedang marak digemari oleh semua orang dan kalangan. Jadi kami memutuskan untuk membuat NFT karakter, tapi dengan busana daerah atau busana tradisional Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada storyboard. Storyboard ini merupakan progres bisnis kami dari awal hingga membuat laporan proses. Yang pertama itu kami melakukan riset dan penulisan poin-poin penting. Kemudian yang kedua, kami membuat catatan penting beserta perbaikan, baik itu di Figma maupun perbaikan secara tertulis. Kemudian yang ketiga, kami melakukan sketsa gambar produk. Dan yang keempat, kami juga membuat dialog promosi, yang kemudian dibuat video promosi produknya. Dan yang terakhir itu kami membuat laporan proses. Kemudian ada pitch deck. Yang pertama, introduction. Bisnis kami bergerak di bidang NFT, yaitu membuat sebuah karakter NFT yang memakai baju atau busana dari daerah-daerah Indonesia, dan sekaligus memperkenalkan busana daerah asal Indonesia kepada dunia melalui tren NFT saat ini. Yang kedua ada tim. Tim kami ada Benedicto Nathan Pasca, Gabriela Valensis Nata Wijaja, Rachel Rena Gabriela, dan saya Sherry Angela Rosa. Kemudian yang ketiga ada problem. Masalah yang ingin kami selesaikan adalah tentang bagaimana baju daerah asal Indonesia yang jarang diketahui oleh banyak orang, terutama kaum milenial di Indonesia dan di luar negeri. Kami ingin memperkenalkan kembali baju-baju daerah asal Indonesia melalui media karakter NFT yang sedang tren atau populer saat ini. Yang keempat ada advantages. Solusi kami dengan menggunakan media NFT sebagai sarana dalam memperkenalkan busana daerah Indonesia ini mungkin menjadi salah satu solusi yang efektif. Karena dengan solusi ini kami dapat lebih menjangkau banyak kalangan secara nasional ataupun internasional. Dikarenakan mudahnya dan cepatnya penyebaran tren NFT di internet saat ini. Kemudian ada solution. Dari mulai pembuatan karakter NFT dengan memakai busana daerah Indonesia sebagai kunci utama dalam rencana kami akan memasarkan atau menjual karakter NFT kami ke situs-situs penjualan karya NFT dan memperluas lagi jangkauannya dengan mempromosikan karya-karya NFT kami di media sosial agar orang awam yang tidak mengetahui NFT pun dapat melihat karya kami. Kemudian ada produk. Produk kami yang berupa karakter digital NFT yang memakai busana daerah Indonesia atau baju tradisional Indonesia tentunya akan bergerak di situs-situs penjualan NFT. Seperti pada banyak karya NFT lainnya, yang nantinya juga akan menjadi siklus jual-beli dari satu pihak ke pihak lainnya. Dan membantu mewujudkan tujuan utama kami yaitu memperkenalkan kembali busana daerah Indonesia secara lebih luas lagi. Untuk selanjutnya, itu ada traction. Pelanggan kami yang berkemungkinan besar akan membuktikan potensi dari ide kami dalam menyebar luasan mengenai busana daerah Indonesia. Ini adalah para korektor NFT ataupun trader NFT. Karena mereka akan menjadi pelanggan kami yang menaikkan value dan potensi terwujudnya tujuan kami. Lalu selanjutnya ada market. Target market kami pada awalnya itu akan terfokus pada penyebar luasan dan menaikkan nama brand atau karya NFT kami, agar bisa lebih populer di kalangan penjual dan pembeli NFT. Lalu setelah itu, kami akan memperluasnya lagi kepada kalangan orang-orang awam yang belum mengenal NFT. Selanjutnya ada competition. Keunggulan dari bisnis kami yaitu kami menggunakan pakaian tradisional Indonesia sekaligus membawa nama negara kami dan memperkenalkannya kepada dunia. Pilihan pakaian tradisional yang kami gambar juga fleksibel, jadi dapat dipilih apa saja sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk selanjutnya,
ada bisnis model, yaitu profit atau penghasilan yang kami dapat tentunya adalah berupa uang digital dari hasil menjual karakter NFT yang kami buat. Dan tentunya seperti karya NFT pada umumnya, kami akan mendapatkan royalti setiap terjadinya transaksi. Lalu terakhir, investing. Budget yang kami gunakan dan perlukan lebih berkutat kepada alat yang digunakan untuk pembuatan karya digital NFT, dan juga biaya untuk promosi karya dan memasukkan karya NFT kami ke situs-situs jual beli karya NFT. Dan untuk kontak kami di chilsea.company@gmail.com. Sekian dari kami, terima kasih.